Cikal Bintang. Cikal Bintang ini jurnalis ya, seorang jurnalis MotoGP juga gitu, yang memang sangat ini kayaknya concern banget sama MotoGP ya. Seneng deh nonton suka MotoGP. banget sama MotoGP. Nah, gue juga mau nanya nih, apa yang bikin dia ngefans banget sama MotoGP nih? Nah, ini kita bakal bersama Cikal Bintang. Halo. Nah, halo Cikal. Halo Cikal. Pagi. Halo. Pagi. Halo Mbak. Halo Mas. Pagi, morning, Oke Zoners. Bisa nih kayaknya bisa dia nih, jadi host juga. Bisa ini, bisa. Cikal luar biasa nih, pengamat MotoGP. Coba dong cerita awalnya suka MotoGP itu kenapa sih Cikal? Pasti Rossi ya, gara-gara Rossi. Rossi apa Marquez nih? Langsung pertanyaannya. Ditembak Rossi apa Marquez? Siapa nih yang inspirasi nih? Kalau saya pribadi sih sebenarnya suka MotoGP itu mulai dari SD ya. Wah. Mulai dari SD itu karena ayah saya kan sering nonton MotoGP dan dia ngefans banget sama Rossi gitu, sampai posternya tuh banyak banget di rumah gitu kan. Dari mulai Rossi yang zaman 125 cc tampil di Sentul, terus sampai zaman yang dia MotoGP berjaya sama Yamaha tuh ayah saya selalu nonton. Jadi saya mulai suka MotoGP, suka nonton juga sebenarnya dari ayah saya gitu sih. Dan kalau saya pribadi sebenarnya nggak terlalu ini sama Rossi gitu, justru waktu zaman dia mendominasi gitu, dominan, saya pengennya pembalap lain yang juara gitu, karena kayak saya ngeliat bosan Rossi terus gitu, ini kayak nggak ada yang bisa ngalahin gitu, terlalu overpower gitu, karena emang hebat banget gitu. OP. Terus sekarang gimana? Marquez menang mulu nih. Nah iya, kan saya juga pengennya bosan lihat yang Rossi lain menang gitu, mulu, pas terlalu Marquez cuman overpower. Sama aja sekarang. Sekarang sama aja. Pengen ada yang lain yang menang ya, sama sih. Berarti ada ya orang-orang yang bosan kalau pemenangnya itu mulu. Bener. Berarti nggak gue doang. Enggak lu doang emang. Tos Cikal. Oke Cikal. Oke, langsung aja ke Mandalika. Cikal nih, kutukan Mandalika buat Marquez gimana nih Cikal? Menurut lu Cikal, kapan ini kutukan Akan berakhir? Berakhir ini buat Marquez yang pekan katanya. ini kah? Kalau saya lihat ya, kalau saya yang lihat dari perkembangan Marquez, performa Marquez musim ini, menurut saya sih dia bakal ngapus sih kutukan Mandalika di MotoGP Indonesia tahun ini. Soalnya dari yang saya lihat itu Marquez itu maksudnya konsisten di podium 3 besar ya, nggak selalu juara 1, tapi dia selalu ada di podium kedua atau podium ketiga, kayak kan lalu di Motegi dia nggak juara tapi dia ada di podium kedua gitu, terus udah ngunci gelar juara juga. Faktor pertama menurut saya yang bakalan bikin Marquez ngapus kutukan itu yang pertama mental, karena dia udah lega gitu karena udah ngunci di gelar MotoGP, bakalan tampil tanpa beban gitu, tanpa tekanan. Tapi saya yakin Marquez itu punya mental yang pengen selalu menang gitu, karena dia juga pernah bilang sendiri kalau nggak apa-apa saya nggak selalu menang, yang penting saya juara di musim itu gitu. Karena konsisten, dia mentalnya lebih ke konsisten. Lalu yang kedua, Marquez juga didukung motor yang menurut saya Ducati Lenovo ini, pabrikan Ducati ini udah lebih grace lah, udah lebih bagus daripada Marquez yang tahun lalu kan dia gagal finish karena bakar motor satelit ya, motor Gresini-nya itu kebakar. Nah makanya menurut saya kalau untuk Ducati Lenovo ini bakalan sangat mendukung performa Marquez di sirkuit Mandalika. Mungkin seperti itu sih. Oke. Nah kalau sebenarnya apa yang membuat Marquez selalu kesulitan nih menaklukkan Mandalika sebelumnya? Faktor fisika, motor, atau memang cuacanya nggak cocok? Cuacanya nggak pas sama badan kayaknya. Iya benar. Kalau orang Eropa kan nggak bisa panas-panasan. Gimana? Kalau untuk ini kan dia udah 3 kali, Mandalika kan udah 3 kali menggelar MotoGP ya. Di musim pertama Marquez kecelakaan pas warming up, itu pas pemanasan. Terus yang musim kedua dia jatuh, di 2023 tuh dia terjatuh. Terus yang musim ketiganya tuh dia motornya kebakar. Jadi menurut saya sih lebih ke faktor unlucky aja gitu, kurang beruntung aja Marquez sebenarnya di Mandalika ini dari 3 musim sebelumnya. Nah saya pengen lihat nih apakah dia keberuntungan bakalan berpihak nggak nih ke dia di
tahun ini. Gitu. Keberuntungan Beruntungan. kita pertanyakan nih, Betul, kenapa tidak betul. berpihak pada Marquez. Ya, Kenapa sebenarnya nggak dia udah jago gitu dari di Iya. musim lalu juga udah jago, cuma kurang beruntung aja kalau di Mandalika. Bener ya. Oke. Kayaknya ini dia perlu Itu sih. ngapain Dia dulu perlu- di Mandalika ya. Perlu di Masa juara dunia Iya, tidak diberi benar, keberuntukan benar. di Mandalika? Nggak beruntung banget kayaknya. Aduh, kasihan Jangan-jangan banget. memang alamnya Apa? tidak mendukung. Tapi memang ada beberapa ini sih, apa namanya, ada beberapa pembalap yang nggak bisa menang di semua sirkuit gitu. Oh, nggak selalu juara bertahan itu harus menang terus ya? Iya, nggak bisa menang di semua sirkuit. Marquez tuh tahun ini cuma tinggal 2 yang belum. Jadi dari semua sirkuit yang ada di kalender, dia cuma belum menang di Mandalika sama Wah, Portimao berarti gitu. Mandalika di nih benar-benar Portugal. sirkuit Makanya horor nih ya. rasa penasaran dia nih bakalan jadi bumerang apa enggak nih kira-kira Kal? Nah, itu dia. Dia kan orangnya kompetitif banget. Nah Iya, itu, Nah itu. iya justru menurut saya sih karena ya tadi karena dia udah mentalnya tuh udah tampil tanpa tekanan lah, jadi menurut saya Oke. dia bakalan tampil lepas aja gitu. Tapi walaupun selepas-lepasnya Marquez dia tetap jago dan didukung motor yang cepat gitu. Menurut saya bakalan ini sih bakalan bisa menang sih, peluangnya sangat besar gitu. Nah, kita bisa oke. mungkin bisa lihat dari nanti nih sebentar lagi udah mulai mungkin ya latihan bebas pertama gitu. Kita bisa lihat Marquez di putaran pertama di situ. Oke. Emang Sama sore ini juga ada latihan, ada Oh, iya, latihan. latihan buat Oke, penentuan. nah kalau menurut lu nih Cikal, emang apa nih yang bakal beda Marquez di Mandalika tahun ini dengan sebelumnya nih? Selain, oh ya, mungkin selain gelar juara, kira-kira apa sih yang bakal bikin beda dia di kali ini nih? Dia pertama dia datang dengan ya tadi mentalitas yang udah lepas gitu. Dia menang 11 balapan dari 17 seri balapan kalau nggak salah. Terus dia menang 10 kemenangan ganda gitu, sprint sama race secara. Terus dia pernah menang beruntun juga dari Aragon ke Hungaria gitu. Dan sekarang dia didukung sama motor tahun lalu kan motor tim satelit ya, walaupun nggak beda jauh, cuman sekarang dia pakai motor yang paling atas di Ducati tim pabrikan. Dia bakalan, menurut saya sih bakalan lebih serem gitu karena dia udah juara, terus dia udah sekarang pakai motor pabrikan, itu bakalan beda sih menurut saya, itu faktor yang bakalan bikin dia menang gitu. Tapi ya balik lagi beberapa kali Marquez karena dia mungkin terlalu agresif. Yang penting sih jangan terlalu ambisius gitu, supaya dia nggak sial gitu kan. Dia biasanya kalau terlalu Jangan- agresif jangan atau ambisius, ini benar-benar. jatuh gitu biasanya. Biasanya seperti itu dia. Jaga Jadi mental ya. lebih ke tampil rileks aja gitu, karena dia udah didukung motor yang cepet, terus dia udah udah punya gelar juara sekarang gitu. Jadi tinggal gimana dia manajemen emosionalnya aja yang bagus gitu. Oke, emosi itu bener. Emosi ya. Kan Orang panas, kalau- iya, panas, karena tekanan dia tinggi, emosi. menang mulu, jadi orang berharap lu harus menang, lu nggak boleh kalah, Iya, nggak boleh benar. kepleset lagi gitu kan. Nah, ini soal emosi-emosi. Apalagi nih yang emosi. Kemarin kan Marquez nangis tuh habis di juara di Oh, itu Motegi itu emosional, emosional. Nah, kan di Motegi dia kalah nih dari Francesco Bagnaia. Kira-kira pekan ini siapa nih pesaingnya selain Bagnaia? Apakah Alex Marquez bisa maju lagi ke depan atau gimana? Mandalika ini unik ya, maksudnya saya lihat kayak beberapa 3 tahun ke belakang lalu nama besar yang juara gitu. Ada kayak Miguel Oliveira, terus ada kalau nggak salah tuh ada Fabio Quartararo ya pernah menang, terus Bagnaia juga. Nah, menurut saya sih bukan hanya Bagnaia sih yang bakalan jadi ancaman buat Marquez di Mandalika ini. Bakalan ada beberapa pembalap kayak mungkin Pedro Acosta juga bakalan bisa jadi ancaman gitu. Terus Fabio Quartararo juga mungkin bisa menjadi ancaman gitu, selain Bagnaia ya buat Marquez gitu. Jadi untuk Alex Marquez juga bisa, karena dia saat ini lagi berambisi buat kunci posisi kedua kan. Iya. Lagi dikejar Bagnaia juga kan dalam beberapa balapan terakhir gitu. Jadi menurut saya Alex Marquez juga bakalan jadi ancaman terbesar buat kakaknya sendiri gitu, buat mutus kutukan di Mandalika ini. Oke, kalau dari sisi teknis kira-kira apa nih yang bisa mendukung Marquez menaklukkan kutukan di Mandalika? Kalau tadi kan dari sisi keberuntungan. Keberuntungan. Kalau dari sisi teknisnya Teknisnya sendiri. motornya gimana nih kira-kira? Ducati kan kadang mungkin beberapa seri belakangan
mulai ini kan, Bagnaia mulai bangkit. Tapi yang lain kan belum. Kayak misalnya Fabio Di Giannantonio kan juga belum naik lagi kan. Karena kan katanya GP25 ini beda sama 24 kan. Itu gimana? Apakah bakalan jadi penghambat Marquez nggak nih? Tapi kayaknya enggak sih. Tetap Tapi ya. kayak- Kayaknya enggak deh. Pokoknya kalau kalah nggak beruntung Kayak ya bener. Bener. Bener kata Mas Arum, kayaknya sepertinya enggak, soalnya Sepertinya enggak. GP25 ini apa ya, buat Marquez tuh klop banget. Mungkin buat Bagnaia masih adaptasinya, nggak tahu adaptasi Bagnaia yang lambat atau motor Ducati buat Bagnaia yang emang ini ya kurang ya. Tapi nggak tahu juga sih. Harusnya sih sama ya kayak motor Marquez ya. Menurut saya sih buat nggak bakal ada hambatan gitu dari sisi teknis, asal ya itu dari beberapa balapan kan ada Marquez juga sempat mengakui ada apa namanya, regulasi bannya tuh harus bagus, pergantian ban saat dalam balapan tuh harus tepat gitu. Nah di Mandalika ini kan cuaca juga jadi faktor gitu, jadi Ducati Cuaca ya. harus pinter-pinter gitu buat ganti-ganti ban gitu kan saat masuk pit stop atau bagaimana gitu. Penggunaan bannya harus, regulasi bannya harus bagus. Menurut saya sih seperti itu. Terus kalau untuk masalah mesin, terus motornya juga kayak body segala macam, menurut saya sih udah hampir sempurna ya GP25 itu. Bisa lah Marquez menang gitu Bisa kalau lah. misalnya nggak ada Bisa lah, hambatan. menang lah. Bisa lah. Gitu. Oke, Hambatannya cuman menurut saya ya itu harus pinter-pinter manajemen bannya sih. sama manajemen Karena emosi tadi ya. Emosi. Iya. Berarti dia harus ESQ. Jangan- Harus ikut ESQ dia malam-malam Jangan terlalu ngotot dikumpulin ya. sama timnya Ducati nyalain lilin. Iya, terus pakai yang musik ting 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 biar lebih tenang. Karena dia kan pernah kan katanya takut banget ketemu wartawan karena Iya, ditanya kemarin. yang itu terus katanya dia tertekan karena Minggu lalu ya. banyak banget apa sih namanya ekspektasi ke dia untuk Ekspektasi menang ke dia. terus. Tapi akhirnya dia malah jadi pengen menang terus gitu kan. Nah gitu, jadi ya Mandalika kita lihat aja lah nanti gimana Marquez. Nah ini Cikal udah pernah ke Mandalika belum? Pertanyaannya udah pernah ke Mandalika belum? Melihat langsung sirkuit yang sulit Kalau- ditaklukkan Marquez. Nah gimana lah pendapat Saya- tentang Mandalika lah gitu, tentang sirkuit Mandalika Saya atau GP sendiri. Mandalika? Kalau saya sendiri ya, jujur saya belum pernah ke Mandalika pas sirkuitnya udah jadi. Oh, sirkuitnya belum, ya belum. Waktu belum jadi. Pas sirkuitnya belum jadi, saya pernah ke sana tahun 2020. Jadi waktu itu saya masih melihat pembangunan sirkuitnya tuh sebelum 2022 debut ya. Saya pernah tuh di situ. Jadi masih dibangun tribunnya, Oke. masih ada gunung-gunungnya tuh, masih banyak Oh, gitu loh. Masih ada bukit-bukit gitu. Dulu saya pernah ke sana pas 2020 tuh. Jadi kebetulan memang pernah ke sana tapi MotoGP belum mulai. MotoGP-nya belum Gitu. Masih dibangun Belum, sirkuitnya. masih bangun. Betul, Oke. betul. Emang seberapa penting sih kemenangan Marquez di Mandalika nih? Iya, berapa penting sih buat dia tuh akhirnya nanti Kalau misalnya Selain dia bisa cuman mematahkan kutukan, selain mau menuhin bingo card ya, katanya bingo card aja. memenuhi koleksi doang. Ini kalau sih doang. Selain itu apa sih? Kan udah juara juga. Buat apa sih? Iya. Ambisi pribadi doang kah? Iya. Pembuktian doang. Iya. Iya. Iya sih, pembuktian, menjawab keraguan, sama memenuhi ini ya, ekspektasi penggemar mereka, terutama yang di Indonesia ya, karena kayak supaya menjustifikasi kalau misalnya penggemarnya tuh nih, pembalap gua nih pernah menang di sini gitu, di sirkuit kita di Indonesia gitu. Bangga ya bener. Masuk gitu dalam catatan Indonesia gitu kan, masuk dalam rekor juga kan. Sirkuit yang sulit Apa ditaklukkan. sih namanya, kalau Rossi pernah menang di Indonesia cuman di kelas 125 gitu. Nah ini Marquez menang di kelas 500 gitu. Ini. Gitu. Ini. Marquez lebih dari Rossi kalau menang di Indonesia. Ya? Kayak Waduh. Iya kan belum pernah. Iya Rossi sih. Rossi kemarin bilang Kalau juga menang kan. tapi kan. Oh, Rossi kan kemarin juga bilang pas lagi di Jakarta. Nyesel dia pensiun duluan. Iya kan? Dia Dianya di depan, nyesel. di depan Cikal yang bilang Cikal. Oh iya, Cikal yang denger ya. Cikal yang dengar, dia nyesal katanya nggak menang di Indonesia, nggak pernah balapan MotoGP di Indonesia. Gitu. Padahal dia bisa tuh Bang menang tuh kalau misalnya Iya, sabar dulu pensiunnya gitu. Sabar dulu pensiunnya nanti aja gitu. Keburu pensiun ya. Keburu pensiun. Sekarang Marquez yang bakalan ini ya.
Kasih ya, kasih. Oh, berarti kalau menang nih di Mandalika sejarah nih buat Marquez. Sejarah buat ya, Marquez, setelah karena untuk pertama kalinya dia di situ. beberapa kali tidak finish ya kan. Mm-mm. Oke, nah kira-kira keberhasilan ini akan buka peluang besar nggak untuk Indonesia untuk jadi tuan rumah lagi kali ya? Indonesia ya, gimana buat citra? Kalau misalnya Marquez menang di situ, gimana buat citra Indonesia? Oh, citra Indonesia makin terangkat kan nih. Oh, Yoi, kan jadi sorotan tuh. Jadi sorotan, Wah, ya. menang di Indonesia Jelas. nih. jelas ya. Jelas. Jelas bakalan makin terangkat soalnya Marquez itu 7 kali juara dunia kan. Lagi booming banget gitu sekarang. Terus udah gitu pas momentumnya tuh booming-boomingan pas Marquez habis juara, terus mungkin dia bakalan ada sedikit kemarin sih dari MotoGP Mandalika sendiri bilang bakalan ada bocoran-bocoran sedikit, dia bilang bakalan ada kayak perayaan Marquez selebrasi lah di Mandalika gitu. Nah itu bakalan lebih ngangkat lagi Seru tuh banget pasti. nih pasti. Oh iya benar-benar. Oh, jadi dari MGPA bilangnya udah ini ya, udah ada persiapan buat selebrasi sendiri di sini buat Marquez. Iya, dia bilang sih begitu kan, kemarin kita tanya bakalan ada, pastinya ada katanya. Untuk selebrasi itu. Cuman dia nggak mau ngebocorin lebih lanjut soal bagaimana sih selebrasinya, katanya kejutan gitu. Nggak mau bocorin tapi udah bocor nih. Nggak Bakal ada apa-apa kan, selebrasi. infonya aja katanya mau ada. Terus kan Spill dikit. spill dikit. Mau kayak apa nanti ya nonton aja Nonton gitu. aja, apalagi yang kesana lah, lo enak banget dah Iya, pasti, enak beruntung banget banget gitu, dah. iya. Oh, gitu Bisa menyaksikan ada. langsung selebrasi. Selebrasi part 2 berarti ya? Marquez. Iya betul. Selebrasi part 2 kan, part 1-nya udah kemarin di udah. Jepang, sampai nangis-nangis itu. Oh iya, nanti ada Iya. nangis-nangis lagi nggak ya? Ya, nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin, udah menang. Udah tinggal perayaan happy-happy ya. Udah nggak ada Nangis emosional. lagi, nangis lagi. Ya nangis mulu lah. Jangan habis kering kan, mata kering. Oke, nah prediksinya Cikal nih. Ah, iya, prediksi nih, ini penting untuk nih. masa depannya Marquez, masih bisa dominan nggak nih ke depan? Atau nanti justru muncul era baru pembalap muda nih? Gimana nih? Semua ada masanya. Semua ada masanya. Marquez sekarang umurnya udah 32 ya. Marquez udah umur 32, terus tapi dia orang yang ambisius gitu, kayak terbukti dari setelah menang 2019 terus dia terpuruk ya, bisa dibilang terpuruk. Terus akhirnya 6 tahun kemudian dia sekarang menang lagi setelah 2184 hari. Menurut saya sih dia bakalan terus ngejar rekor tertinggi milik Giacomo Agostini gitu. 8 gelar juara di MotoGP gitu. Jadi sekarang kan dia masih selevel nih sama Rossi dengan 7 gelar Masih MotoGP ya. Masih Untuk selevel. MotoGP aja ya. Untuk MotoGP 7 gelar. Nah, menurut saya sih dia bakalan karena dia masih punya kesempatan, terus dia ada di momentum yang bagus di musim ini, musim depan dia masih di Ducati Lenovo dengan tim pabrikan itu. Menurut saya sih dia masih ada ambisi buat ngejar gelar ke-8 gitu. Jadi sejajar sama Giacomo Agostini itu legenda MotoGP. Menurut saya sih seperti itu, dan itu bakalan jadi bahan bakar lah buat anak-anak muda gitu kayak Pedro Acosta, terus mungkin yang masih agak muda ya Raul Fernandez gitu-gitu bakalan jadi bakalan jadi memotivasi mereka gitu untuk ngejar Marquez aja bisa gitu. Kenapa enggak? Iya bener. Bakal ada regenerasi terus ya. Regenerasi Jadi terus, memang naik. dulu eranya Rossi diganti Marquez, nanti pun akan ada lagi. gantinya. Tapi apakah setiap Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap Iya. orang ada masanya. Setiap masa Ada orang. ada Marquez. Iya, Oh ada ya. Marquez. Nah ini Oke, ada terakhir nih keren di World nih. Cikal, Nih, prediksi terakhir nih. MotoGP Weh, Mandalika waduh. 1, 2, 3. Wah, Langsung aja 1, 2, 3 Langsung aja, prediksi. Cikal. Prediksi Cikal. 1 Marquez, Waduh. Marc Marquez Ah? yang paling pertama, terus yang kedua itu ada, saya mau bilang sih pengen lihat Quartararo ada di podium kedua. Quartararo. Terus yang ketiga itu ada Bagnaia. Oke. Bagnaia di podium prediksinya ketiga. luar biasa. Kita tunggu aja prediksinya. Kita tunggu apakah prediksinya yang Kalau tadi nggak dia tepat bilang. nanti 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 kita, DM aja. kita undang lagi kalau ini ya. Kan tadi dia bilang bakal lolos di Iya. Mandalika Marquez. Kita tunggu. Kita tunggu. Prediksinya Iya. Bung Cikal. Cikal. Oke, thank you terima kasih, Bung Cikal. Seru banget Cikal. Ya, Thank terima you kasih. ya. Terima kasih Mas, Mbak. Selamat Terima kasih beraktivitas kembali. Selamat bertugas kembali. Ya. Makasih Cikal, selamat pagi. Terima kasih. Nah itu Oke Selamat pagi. Zoners. Ya pagi. Pagi.
harap dipegang tadi prediksinya Cikal. Satu katanya. Mark Marquez, dua Fabio Quartararo, dan tiga Francesco Bagnaia. Kalau dan- benar tiga-tiganya, Betul. urutannya begitu, DM Cikal. Siapa tahu prediksi depannya benar lagi Iya, gitu. sama tadi soal mematahkan kutukan, katanya tahun ini Marquez pasti menang di Mandalika. Iya. Kalau nggak dia finish lah paling nggak. Finish minimal. Minimal finish. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu aja. Oke, siap-siap nih yang pada mau weekend besok ya. Siap-siap mau Apalagi weekend. yang ke Mandalika ya. Yang dulu. Mandalika, pasti seru banget. seru Mila, gimana Mila? Mila udah nyampe nih, harusnya Mila dia udah nyampe. Tunggu nyampe aja juga. Okezoners, diupdate terus informasinya di all platform okezone.com. Cepat dan lengkap beritanya untuk informasi terbaru dari Mandalika bersama Kamila. Iya, Kamila, Mila. Iya. Oke, sekarang kita juga mau siap-siap nggak weekend sih. Kita Nggak mau weekend siap-siap kerja lagi. Tapi besok kita weekend. Itu kita weekend, Kita juga weekend. Kita juga weekendan, tenang. Oke, Zoners, selamat weekend. Go Fitri. Warung. Sampai jumpa dan happy weekend.